Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda lagi di channel ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sedekah. Terkadang kalau kita tidak memahami faedah dari sebuah perintah agama, kita kurang semangat melakukannya. Nah, karenanya di kesempatan ini saya mencoba menyampaikan materi ini dengan harapan Anda bisa terinspirasi. Tapi buat Anda yang belum subscribe, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya. Baik, kita mulai. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271 yang artinya, jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah meski dengan sebutir kurma. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sedekah ada dua jenis. Yang pertama adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi, yang merupakan jalan hidup para imam suci yang bisa menyebabkan hilangnya kemiskinan, memanjangkan umur, mencegah 70 bentuk kematian buruk, dan juga bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jenis sedekah adalah sedekah yang dilakukan secara terang-terangan, yang menyebabkan rezeki bertambah banyak dan mematahkan tulang punggung setan. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah tolak ukur kesempurnaan sedekah bukan terletak pada kuantitas serta banyaknya harta, pakaian, dan juga makanan yang diberikan. Terkadang Rasulullah SAW tidak punya uang untuk disedekahkan, sehingga beliau memberikan bajunya. Dan beliau berwasiat agar manusia mengawali harinya dengan sedekah yang akan bisa mendatangkan kebahagiaan padanya. Nah, agar kita terinspirasi untuk bersedekah, saya akan sampaikan dua cerita yang menarik. Yang pertama adalah Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan sebuah kisah tentang waktu sial dan waktu untung. Dikisahkan terdapat sebidang tanah yang akan dibagi antara saya dan juga seorang ahli perbintangan. Dia melakukan persiapan agar bisa datang di waktu yang menguntungkan dan menjadikan saya, maksudnya Imam Ja'far As-Shadiq, tiba di waktu sial, sehingga bagian tanah yang lebih besar akan menjadi miliknya. Harapannya seperti itu. Tanah pun dibagi dan saya memperoleh bagian yang lebih besar. Jadi kenyataannya Imam Ja'far As-Shadiq mendapatkan bagian lebih besar. Lelaki tersebut memukul kepalanya dengan tangan kanan sebagai tanda kecewa seraya mengatakan, saya tidak pernah melihat hari sial seperti hari ini. Kemudian saya, Imam Ja'far As-Shadiq, mengatakan, celakalah atas hari lain, hari kiamat maksudnya, mengapa kamu marah? Kemudian ahli perbintangan itu mengatakan, saya telah menguasai ilmu perbintangan. Saya mengeluarkan Anda dari rumah di waktu sial, dan saya sendiri keluar rumah di waktu yang menguntungkan. Akan tetapi tanah telah dibagi dan justru Anda yang memperoleh bagian tanah yang lebih besar. Kemudian Imam Ja'far mengingatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, barang siapa yang ingin berbahagia, yaitu Allah menolak kesialannya pada hari itu, maka hendaklah dia bersedekah di awal harinya, sehingga Allah menolak kesialan hari itu. Dan hendaklah dia membuka malam harinya dengan bersedekah, agar Allah menyingkirkan kesialan baginya. Lalu Imam Ja'far menambahkan,
Dan hari ini saya keluar rumah dan memulainya dengan bersedekah. Dan bersedekah bagimu lebih utama daripada ilmu perbintangan. Dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sedekah itu bisa menolak kesialan. Kemudian saya lanjutkan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini diceritakan oleh Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi, menukilkan dalam kitabnya, di suatu daerah terjadi musim paceklik. Di masa itu seorang penceramah di atas mimbar masjid mengatakan, barang siapa yang hendak bersedekah, maka setan bergelantungan pada tangan dan kakinya menghalanginya bersedekah. Seorang mukmin mendengar perkataan itu dan takjub. Dia mengatakan kepada teman-temannya, tidak mungkin sedekah kok seperti itu. Saya memiliki sekarung gandum di rumah, saya akan membawanya ke masjid dan membagi-bagikannya untuk fakir miskin. Orang itu pulang ke rumahnya dan mengambil sekarung gandum. Ketika istri orang itu mengetahui niatnya, wanita itu mulai mengajak suaminya bertengkar. Wanita itu mengatakan, di masa paceklik seperti ini kamu ingin menelantarkan istri dan anak-anakmu. Barangkali masa paceklik berlangsung lama dan mungkin saja kita saat itu miskin dan kelaparan. Singkatnya, lelaki itu bertengkar dengan istrinya hingga akhirnya dia datang ke masjid dengan tangan hampa tanpa membawa apa-apa. Teman-temannya bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu telah melihat 70 setan yang bergelantungan di tangan dan kakimu itu? Kemudian lelaki mukmin itu mengatakan, saya tidak melihat setan-setan itu, akan tetapi saya melihat induknya datang dan menghalangi saya melakukan kebaikan. Nah, dari kisah itu dapat kita ambil pelajaran bahwa tidak mudah ternyata melakukan sedekah. Di samping kadar keikhlasan kita, juga terkadang ada yang menghalanginya. Nah, semoga dua cerita itu bisa menginspirasi kita untuk semangat dalam bersedekah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.